Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Namun Maxi begitu, Chu Feng hanya tersenyum ketika Liu Bingqi merasa puas. Aku sudah kalah ya. Apakah kamu yakin? Tanya Chu Feng. Apakah kamu tuli? Mungkinkah hasilnya tidak cukup jelas bagi kamu? Balas Liu Bingqi sambil bertanya balik. Karena yang kita bandingkan adalah senjata yang kita masing-masing sempurnakan, maka perbandingannya secara alami adalah kualitas senjata tersebut. Jika kita membandingkan kecepatan, bukankah itu berarti bahwa jika aku dengan santai memperbaiki pedang besi, aku akan bisa mendapatkan kemenangan atas elit armamen yang telah kamu perbaiki itu? Ini selama aku bisa memperbaiki pedang besi itu lebih cepat daripada 12 jam yang telah kamu gunakan untuk elit armamen kamu. Kata Chu Feng dengan nada mengejek. Omong kosong. Apa yang aku miliki di sini adalah elit armamen berkualitas tinggi, bagaimana mungkin pedang besi bisa dibandingkan dengan itu? Balas Liu Bingqi. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Liu Bingqi segera marah. Dari cara dia melihatnya, apa yang dikatakan Chu Feng adalah penghinaan terhadap integritasnya. Karena apa yang kita bandingkan bukan masalah waktu, tetapi alih-alih kualitas senjata kita masing-masing, lalu bagaimana mungkin kamu menang melawan aku? Tanya Chu Feng. Sangat baik. Karena kamu mengatakannya seperti ini, aku akan memastikan kamu menerima kekalahan kamu dengan sepenuh hati. Saat senjata yang kamu sempurnakan selesai, kami akan membandingkan kualitasnya. Namun jika kamu kalah, maka kamu harus berlutut, bersujud kepada aku, dan mengatakan di depan semua orang di sini bahwa kamu lebih rendah dari aku, kata Liu Bingqi sambil menggertakkan giginya karena marah. Oh, itu tidak masalah. Namun bagaimana jika kamu yang akhirnya kalah? Tanya Chu Feng. Jika aku kalah, maka aku akan menunjukkan kepada kamu di hadapan semua orang yang hadir, bahwa aku akan mengakui kesalahan aku, dan juga mengakui bahwa aku, Liu Bingqi, lebih rendah dari kamu, kata Liu Bingqi. Sepertinya itu tidak perlukan. Kamu tidak harus bersujud dan mengakui kesalahan kamu kepada aku, tetapi kamu harus bersujud dan mengakui kesalahan kamu kepadanya, ucap Chu Feng. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menunjuk ke arah Zhao Xiang di belakangnya. Baiklah, aku akan setuju untuk itu. Namun aku khawatir, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat itu. Ucap Liu Bingqi sambil melirik Zhao Xiang, dan kemudian tersenyum jijik. Dari cara dia melihatnya, dia pasti akan menang. Itu karena, tidak mungkin baginya untuk kalah. Kamu akan mengetahuinya nanti apakah aku akan memiliki kesempatan atau tidak, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan saat mendengar kata-kata Liu Bingqi. Hanya Chu Feng sajalah yang tahu mengapa dia tersenyum dengan percaya diri seperti ini. Setelah ini, itu adalah periode penantian yang lama. 2 jam, 4 jam, lalu 10 jam telah berlalu, tetapi masih belum ada aktivitas dari kuali perbaikan senjata Chu Feng. Pada saat ini, waktu sudah menunjukkan siang hari. Terlebih lagi, sekarang jam 12 siang, dan itu adalah saat matahari bersinar paling terang. Setelah menghitung waktu, sudah 24 jam penuh sejak Chu Feng memulai penyempurnaan senjatanya. Dengan kata lain, sepanjang siang dan malam telah berlalu begitu saja. 12 jam sebelumnya, persenjataan elit Liu Bingqi telah selesai. Namun, senjata Chu Feng masih sepenuhnya belum ada tanda-tanda. Ini tak terhindarkan menyebabkan orang-orang menjadi khawatir. Kekhawatiran itu sangat banyak, sehingga bahkan dua tetua manajemen yang percaya diri pada Chu Feng saja mulai sedikit mengernyit, dan mereka juga mulai khawatir. Saat ini, Chu Feng telah kalah dalam hal kecepatan. Jika senjata yang ia ciptakan akhirnya lebih rendah dari Liu Bingqi, maka ia benar-benar akan dikalahkan. Jika dia dikalahkan mungkin akan baik-baik saja, tapi jika Chu Feng benar-benar dituntut untuk berlutut dan mengakui kesalahannya kepada Liu Bingqi, maka reputasi yang ia dapatkan setelah upaya yang sungguh-sungguh, itu semua akan dihancurkan dalam 1 hari.
Dengan begitu, dia akan menjadi batu loncatan untuk Liu Bingqi. Dalam sekejap, semua orang yang berdiri di belakang Chu Feng mulai khawatir dan mengeluarkan keringat dingin. Jika apa yang mereka berdua persaingkan adalah kekuatan pertempuran, maka tidak ada dari mereka yang akan meragukan Chu Feng. Namun saat ini, mereka bersaing dalam teknik perbaikan persenjataan. Ini menyebabkan banyak orang menjadi khawatir. Gemuruh. Namun tepat pada saat semua orang khawatir bahwa Chu Feng akan kalah, kuali perbaikan senjata yang telah disegel Chu Feng untuk waktu yang lama benar-benar mulai bergetar. Selanjutnya, getaran itu menjadi semakin dan semakin intens, dan kuali itu bahkan mulai memancarkan suara yang menusuk telinga. Bahkan tanah mulai bergetar karena kuali tersebut. Bang! Akhirnya setelah ledakan keras, seberkas cahaya melesat keluar dari kuali. Sinar cahaya itu sangat menyilaukan. Itu seolah-olah seseorang melihat matahari yang menyilaukan. Meskipun semua orang yang hadir adalah para kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi, tapi mayoritas dari mereka tidak mampu menahan sinar cahaya yang mempesona ini. Bagaimana mungkin? Cahaya semacam ini, mungkinkah orang ini benar-benar berhasil memperbaiki elit armamen dengan kualitas lebih tinggi daripada yang aku buat? Seru Liu Bingqi. Saat dia melihat sinar cahaya yang menyilaukan, ekspresi Liu Bingqi menjadi sangat berubah. Ini adalah pertama kalinya, dia, yang telah dipenuhi dengan kepercayaan sejak awal, itu mulai merasa bingung. Itu karena, terlepas dari apakah itu teknik perbaikan persenjataan ataupun teknik peramuan obat, prestise dari adegan ketika produk itu lahir, itu seringkali akan mewakili kualitas produk tersebut. Dan sekarang, prestise pada kelahiran persenjataan elit Chu Feng ini benar-benar terlalu mewah, dan bahkan melampaui kelahiran persenjataan elit Liu Bingqi beberapa kali lipat. Untung hari ini adalah siang hari bolong. Seandainya ini malam hari, perbedaan di antara mereka akan semakin terlihat dengan jelas. Berdengung. Tidak peduli seberapa kuat cahayanya, cahaya itu pasti akan menghilang. Saat cahaya yang menyilaukan itu berangsur-angsur menghilang, kerumunan sekali lagi mengarahkan mata mereka ke puncak kuali perbaikan senjata. Akhirnya, cahaya itu menghilang sepenuhnya. Pedang besar yang panjangnya 3 meter muncul di depan semua orang, dan itu melayang di atas kuali. Oh surga, ini, seru kerumunan. Ketika mereka melihat pedang besar ini, ekspresi semua orang segera berubah. Pandangan mereka yang dipenuhi dengan harapan, seketika saja berubah menjadi kekecewaan tanpa akhir. Itu karena, pedang besar yang mengambang di udara itu terlalu jelek. Tidak hanya tubuh pedang itu dipenuhi dengan karat dan noda, bahkan itu tidak memberikan sedikit pun kekuatan. Lebih jauh lagi, bahkan bentuknya pun tidak standar. Bagaimana mungkin ini bisa disebut sebagai elit armamen? Itu hanya kalah dengan senjata biasa, bahkan setara dengan besi tua. Hahaha, kamu sudah menghabiskan banyak waktu ini, bahkan mengatur formasi spiritual agung seperti itu. Tetapi pada akhirnya, itu sebenarnya hanya besi bekas. Chu Feng, oh Chu Feng, kamu benar-benar tidak lebih bau dari sampah. Dengan hanya sedikit keahlian kamu benar-benar berani bersaing dengan aku dalam teknik perbaikan persenjataan. Pada saat ini, Liu Bingqi dengan bangganya tertawa lepas. Tawanya ini benar-benar dipenuhi sukacita dan kebanggaan. Itu karena, pedang besi besar jelek Chu Feng adalah hasil yang jelas untuk pedang elit armamen yang besar, dan bahkan ada celah yang sangat besar untuk diatasi. Mendesah. Benar saja, dalam hal teknik perbaikan persenjataan, Chu Feng jauh lebih rendah daripada Liu Bingqi, ucap kerumunan. Sementara Liu Bingqi tertawa terbahak-bahak, banyak orang yang hadir mulai menghela napas dengan kecewa. Seperti Liu Bingqi, mereka percaya bahwa hasil dari kontes ini telah ditentukan. Wah! Namun, tepat pada saat semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah dikalahkan, Chu Feng dengan tenang tersenyum. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan meraih pedang besi bekas itu di tangannya. Ayo cobalah dulu. Mari kita lihat, apakah itu senjata kamu yang lebih kuat, ataukah senjata aku yang lebih kuat. Sambil memegang pedang besar di tangannya, Chu Feng menunjuk Liu Bingqi dan berkata,
Tampaknya kamu benar-benar tidak mau menerima kekalahanmu ya. Karena itu masalahnya, maka datanglah. Hari ini, aku bersikeras untuk membuat kamu menerima kekalahan kamu dengan sepenuh hati, balas Liu Bingqi sambil tertawa mengejek. Meskipun dia tahu bahwa dia jauh lebih rendah daripada Chu Feng dalam hal kekuatan pertempuran, tapi dalam hal senjata, dia percaya bahwa senjata di tangannya 10 juta kali lebih baik daripada Chu Feng. Karena itulah, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan tidak gemetar ketakutan. Wush! Tiba-tiba saja dengan gerakan kakinya, tubuh Liu Bingqi bergeser. Seperti naga berenang, dia mengacungkan bilah besar di tangannya, dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang dengan gaya memotong pedangnya ke arah Chu Feng. Hehehehe. Ketika Chu Feng melihat Liu Bingqi menyerangnya secara langsung, senyum di wajahnya tetap tidak berubah. Dan bahkan, dia bahkan tidak mau repot-repot bergerak. Hanya ketika elit persenjataan Liu Bingqi yang datang menghancurkannya dengan sejumlah besar kekuatan destruktif akan mencapai kepalanya, Chu Feng tiba-tiba mengayunkan pedang besi bekas di tangannya. Sing! Bang! Tabrakan kedua senjata itu menyebabkan percikan api terbang ke segala arah. Namun, itu tidak menghasilkan suara logam yang bertabrakan dengan logam. Alih-alih, suara tajam seperti pisau yang mengiris tahulah yang terdengar. Ketika suara ini terdengar, semua orang dibuat terkejut. Namun ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka menjadi sangat takjub. Itu karena pada saat ini, tidak hanya pedang besi tua di tangan Chu Feng benar-benar tidak rusak, tapi pedang itu juga tepat berada di sebelah leher Liu Bingqi. 1 milimeter dari lehernya, pedang jelek itu akan memenggal kepalanya. Ketika mereka melihat ke arah pedang elit armamen besar di tangan Liu Bingqi, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya telah dibelah menjadi 2. Selain itu, lokasi terbelahnya pedang itu begitu mulus tak terbayangkan. Tapi anehnya, pedang besi tua Chu Feng berhasil membelah pedang elit armamen besar Liu Bingqi menjadi 2 bagian dengan 1 serangan saja. Selanjutnya, potongannya sangat halus dan jelas. Ini bisa dikatakan bahwa pedang jelek itu benar-benar menang. Chu Feng, dia benar-benar menggunakan pedang besi bekas yang besar itu, untuk membelah elit armamen elit kualitas terbaik Liu Bingqi. Seru kerumunan. Serangan pedang Chu Feng ini benar-benar mengejutkan semua orang. Terutama Liu Bingqi. Matanya terbuka lebar, dan mulutnya bergetar ketika dia bergumam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pedang besi tua ini, bagaimana mungkin bisa mengiris elit armamen aku menjadi 2? Chu Feng, kamu curang. Kamu pasti telah berbuat curang. Kamu mengambil keuntungan dari faktanya, bahwa kekuatan pertarungan aku lebih rendah dari milik kamu. Kamu pasti menggunakan kekuatan kamu untuk membuat besi tua ini, mampu menyapu segala sesuatu yang ada di jalannya. Seperti itulah kamu berhasil membelah senjata aku, teriak Liu Bingqi. Apa? Chu Feng curang? Itu mungkin saja. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin pedang besi tua bisa membelah elit armamen berkualitas tinggi menjadi 2? Jika itu benar-benar masalahnya, bukankah itu berarti bahwa Chu Feng juga seorang individu yang tak tahu malu? Seru kerumunan. Kata-kata Liu Bingqi memunculkan gelombang diskusi. Banyak orang yang merasa bahwa, mungkin saja Chu Feng berbuat curang. Itu karena, bahkan sekarang ini, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pedang besi tua di tangan Chu Feng masih tampak seperti sepotong besi tua. Mereka bahkan tidak mampu menemukan sesuatu yang luar biasa tentangnya. Jadi, itu bukan hanya Liu Bingqi saja. Karena secara praktis, semua orang merasa bahwa tidak masuk akal bagi pedang besi tua Chu Feng untuk dapat membela armamen elit Liu Bingqi yang berkualitas tinggi menjadi 2. Ini pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang sedang terjadi. Oh, aku curang ya. Kamu harus hati-hati ketika memeriksa sendiri kualitas senjata apa yang aku miliki, itu sebelum kamu mengucapkan kata-kata itu. Untuk dapat membelah omong kosong dari elit armamen kamu, itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Apakah ada kebutuhan bagi aku untuk berbuat curang? Kata Chu Feng. Apa yang kamu miliki di sana tidak lebih dari sepotong besi tua belaka. Tapi bagaimana mungkin ada kualitas untuk itu? Kata Liu Bingqi dengan nada mengejek.
Hehehe, besi tua ya. Jika demikian, buka mata anjing kamu dan perhatikan dengan seksama. Lihatlah sendiri yang kamu anggap senjata besi tua ini, balas Chu Feng sambil mencibirnya dengan dingin. Setelah itu, pergelangan tangannya tiba-tiba bergerak, dan suara pecah sebenarnya mulai terdengar dari pedang besi tua di tangannya. Krekekekekek, suara retakan menjadi lebih keras dan lebih jelas, dan lebih intens lagi. Orang-orang bahkan dapat melihat retakan yang memancarkan cahaya keperakan dengan cepat, itu mengalir melalui pedang besi tua seperti ular kecil. Bang! Akhirnya, sebuah ledakan pun terdengar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya itu mulai meledak. Pada saat retakan berubah menjadi pecahan, senjata di tangan Chu Feng masih ada di sana. Hanya saja pada saat ini, senjata di tangannya bukan lagi pedang besi tua. Namun sebaliknya, itu adalah pedang besar yang bersinar dengan cahaya keperakan. Butir pedang besar ini dapat dilihat dengan sangat jelas. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah senjata yang kuat, bahkan hanya dengan sekali pandangan saja. Saat pedang itu bersinar dengan cahaya keperakan, butir-butir itu mulai bergoyang-goyang. Seolah-olah pedang itu bernafas. Sebenarnya, pedang besar ini bukanlah senjata biasa. Pedang itu memang memiliki kekuatan yang sangat melampaui elit armamen, karena itu bukan elit armamen sama sekali. Tapi sebaliknya, itu adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Oh surga, apakah itu royal armamen yang tidak lengkap? Bagaimana mungkin? Seru kerumunan. Pada saat ini, semua orang dibuat tercengang, dan dibuat benar-benar terpana oleh senjata yang ada di tangan Chu Feng. Bahkan dua tetua manajemen juga menunjukkan ekspresi seperti itu. Itu karena mereka semua bisa merasakan dengan jelas bahwa, seberapa kuat senjata yang ada di tangan Chu Feng ini. Itu memang bukanlah elit armamen. Sebaliknya, itu benar-benar persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Meskipun ada beberapa cacat dalam kualitasnya, tapi itu memang merupakan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, seru tetua Wei dengan kagum. Walaupun kualitasnya tidak terlalu tinggi, tapi untuk bisa memperbaiki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dalam waktu yang singkat, itu benar-benar tak terbayangkan. Karena bagaimanapun juga, usianya ini masih sangat muda. Seseorang harus tahu bahwa, bahkan bagi aku sendiri, itu tidak akan mudah bagiku untuk memperbaiki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, bahkan jika aku melakukannya dengan sepenuh hati. Paling tidak, dalam hal waktu yang dibutuhkan, aku tidak akan bisa melakukannya lebih cepat daripada Chu Feng. Paling tidak, aku masih membutuhkan beberapa jam lebih lama daripada dia. Aku telah mempelajari teknik perbaikan persenjataan selama beberapa ratus tahun, dan juga telah mempelajari teknik generasi senior Gunung Qianwood berturut-turut. Namun Chu Feng ini, sebenarnya bisa mencapai prestasi seperti itu di usianya. Bakat teman kecil ini, bukankah itu agak terlalu menakutkan? Ucal tetua Xiaohu menjelaskan. Dibandingkan dengan tetua Wei, mata tetua Xiaohu bersinar. Tatapannya saat ini, itu bukan lagi sekadar apresiasi. Sebagai tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata, dia tahu betul betapa sulitnya untuk memperbaiki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Dengan demikian, dia adalah orang yang paling tahu betul betapa menakjubkannya Chu Feng ini. Karena kedua tetua sudah mengatakannya seperti ini, maka apa yang Chu Feng miliki di tangannya benar-benar persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Karakter tingkat iblis sempurna yang legendaris. Chu Feng ini adalah karakter tingkat iblis yang sempurna, seru kerumunan. Ketika mereka melihat bahwa kedua tetua manajemen memuji Chu Feng, para murid di sekitarnya mulai meledak kepujian dan sorakan. Mereka benar-benar terpesona oleh Chu Feng. Liu Bingqi, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Ucap Chu Feng. Chu Feng bermain-main dengan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya, dan kemudian memandang Liu Bingqi dengan senyum berseri-seri. Pada saat ini, ekspresi Liu Bingqi bahkan lebih buruk daripada seseorang yang memakan kotoran telinga. Itu karena dia tahu bahwa, dia benar-benar telah dikalahkan. Jika dia kalah dalam beberapa aspek lain, maka itu akan baik-baik saja.
Namun, ia telah kalah dalam spesialisasinya. Terlebih lagi, dia benar-benar telah kalah Dan Van telak. Gedebuk. Dan tiba-tiba saja, Liu Bingqi menekuk lututnya. Dan akhirnya, dia benar-benar berlutut di depan Zhao Xiang. Kemudian setelah itu, dia pun berkata, "Aku salah," ucapnya. Setelah itu dia segera bangkit kembali, dan tanpa menoleh ke belakang, ia mulai berjalan pergi. Dia tidak lagi memiliki wajah untuk terus tinggal di tempat ini. Melihat ini, semua anggota divisi Bingqi berpaling ke dua tetua untuk mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian bergegas pergi untuk mengikuti Liu Bingqi. Hahaha, Chu Feng, kamu memang luar biasa. Kamu benar-benar memang sangat luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar mahir dalam teknik perbaikan persenjataan, ucap Tetua Wei. Setelah Liu Bingqi mengakui kekalahannya, Tetua Wei berjalan dengan senyum cemerlang di wajahnya. Dia benar-benar senang mendapatkan seorang jenius seperti Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, teknik penyempurnaan senjata kamu agak istimewa. Bolehkah aku tahu di mana kamu mempelajarinya? Pada saat yang sama, Tetua Xiaohu juga berjalan dan kemudian bertanya. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana mungkin bagi Chu Feng, dengan usianya yang masih muda, itu memahami teknik penyempurnaan persenjataan yang mendalam tanpa menunda kultivasi. Betul sekali, Chu Feng, di mana kamu belajar teknik perbaikan persenjataan kamu? Ini benar-benar berbeda dari teknik perbaikan persenjataan orang tua ini di sini. Namun meski begitu, itu juga sangat luar biasa, Tetua Wei juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia berspesialisasi dalam teknik peramuan obat-obatan dan bukan penyempurnaan persenjataan, tapi dia juga merupakan seorang spiritualis dunia berjubah emas. Jadi, tidak hanya dia tahu betul teknik perbaikan persenjataan, dia bahkan bisa dianggap mahir di dalamnya. Bahkan jika itu adalah dia, itu tidak selalu mungkin baginya untuk memperbaiki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, dia merasakan tingkat penghormatan yang lebih tinggi untuk Chu Feng daripada Tetua Xiaohu. Dihadapkan dengan pertanyaan dari dua tetua manajemen, Chu Feng hanya menggaruk kepalanya dengan canggung. Kemudian dengan cara yang agak malu-malu, dia pun akhirnya berkata, "Para tetua, jujur saja, aku sebenarnya belajar sendiri, hehehe," jawab Chu Feng. "Apa, belajar sendiri?" seru kedua tetua manajemen itu. Mendengar kata-kata itu, mulut kedua tetua manajemen langsung terbuka lebar. Itu karena, ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Saat Chu Feng melihat ekspresi tertegun dari dua tetua dan murid-murid sekitarnya, dia merasa sangat tak berdaya. Itu dikarenakan dia memang bisa secara otodidak. Chu Feng akan selalu menyibukkan dirinya sendiri dengan kultivasi bela diri. Namun, ia juga sering merenungkan tentang penggunaan teknik spiritualis dunia dan kekuatan spiritualnya. Karena faktanya bahwa Chu Feng memiliki pemahaman yang sangat tinggi, teknik spiritualis dunianya akhirnya berkembang pesat sepanjang waktu. Terutama setelah ia mempelajari mata surgawi dari si ratu, Chu Feng mulai memiliki pemahaman sendiri tentang teknik spiritualis dunia. Misalnya yang disebut serangga spiritu yang bersayap. Itu adalah sesuatu yang Chu Feng telah pahami sendiri. Dengan demikian, Chu Feng pasti akan dianggap otodidak dalam bidang teknik spiritualis dunia. Sebenarnya juga, Chu Feng telah merenungkan tentang bagaimana memperbaiki persenjataan kerajaan dalam beberapa hari terakhir, dan sudah berhasil memiliki beberapa ide tentang cara melakukannya. Kemungkinannya bahwa dalam waktu dekat, ketika dia memiliki cukup bahan, apa yang bisa Chu Feng sempurnakan tidak akan terbatas hanya pada Royal Armament yang tidak lengkap, tetapi juga Royal Armament yang sebenarnya atau yang asli. Meskipun ini sangat tak terbayangkan dengan usia dan kultivasi Chu Feng, tapi tetap saja bahwa Chu Feng benar-benar memiliki potensi ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.